Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang pengembangan modul ajar yang disusun oleh kelompok 12 yang beranggotakan Nurhalisya dan Siti Khairunisa. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengembangan modul ajar. Sebelum ke pengembangan modul ajar sendiri yaitu seperangkat alat belajar yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang didesain oleh tenaga pendidik untuk membantu peserta didik menguasai tujuan belajar yang berfungsi sebagai media belajar mandiri peserta didik. Kembali lagi dengan pengertian pengembangan modul ajar, yaitu proses yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk menghasilkan suatu paket pembelajaran yang siap digunakan oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Modul ajar yang berkualitas dapat membantu guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya yakni komponen modul ajar. Komponen modul ajar yang pertama yakni informasi umum. Informasi umum ini biasanya berisi tentang nama instansi, nama pengarang, materi yang akan diajarkan, tahun terbitan, serta tujuan pembelajaran. Yang kedua, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah suatu ketetapan dari pemerintah dan tidak bisa diubah oleh tenaga pendidik atau seorang guru. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yakni penjabaran dari capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan tujuan pembelajaran ini bisa dibuat oleh guru tersebut untuk sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang akan berlangsung. Yang keempat, asesmen. Asesmen yakni suatu penilaian dalam modul ajar yang dimana asesmen ini diambil dari proyek P5 tersebut yang ditetapkan dalam proses pembelajaran. Yang kelima, referensi atau sumber rujukan. Referensi atau sumber rujukan ini adalah suatu acuan dari mana kita mengambil sebuah informasi untuk mengetahui kebenaran yang kita masukkan dalam proses pengembangan modul ajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan modul ajar. Yang pertama, melakukan analisis siswa, guru, dan satuan pendidikan mengenai kondisi dan kebutuhannya. Pada tahap ini, guru dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran. Guru dapat menganalisis kondisi dan kebutuhan siswa dalam pembelajaran sehingga modul ajar yang dibuat akurat dengan masalah yang ada. Yang kedua yaitu melakukan asesmen diagnostik pada siswa mengenai kondisi dan kebutuhan dalam pembelajaran. Pada tahap ini, guru mengidentifikasi kesiapan siswa sebelum belajar. Guru melakukan asesmen ini secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan siswa. Yang ketiga yaitu melakukan identifikasi dan menentukan entitas profil belajar Pancasila yang akan dicapai. Pada tahapan ini, guru dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dan beracuan dengan pendidikan berkarakter. Yang keempat yaitu mengembangkan modul ajar yang bersumber dari alur tujuan pembelajaran. Alur tersebut berdasarkan dengan capaian pembelajaran. Yang kelima yaitu mendesain jenis, teknik, dan instrumen asesmen. Pada tahap ini, guru dapat menentukan instrumen yang dapat digunakan untuk asesmen yang beracuan pada 3 instrumen. Asesmen nasional yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Yang keenam yaitu modul ajar disusun berdasarkan komponen-komponen yang telah direncanakan. Yang ketujuh, guru dapat menentukan komponen-komponen secara esensial yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Beberapa komponen yang ada dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Yang kedelapan yaitu komponen esensial dapat dielaborasikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kesembilan, setelah tahapan sebelumnya sudah diterapkan, maka modul siap digunakan. Yang terakhir yaitu yang ke-10, evaluasi modul. Kemudian karakteristik pengembangan kurikulum pembelajaran.
Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek yang sesuai dengan P5. Harapan dari pembelajaran berbasis proyek ini di mana siswa diminta untuk memecahkan masalah atau mengasah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah melalui sebuah proyek yang dimana nantinya di dalam akhir proses pembelajaran mereka diharapkan dapat menghasilkan sebuah produk. Yang kedua, berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi ini biasanya lebih mengarah dalam kemampuan siswa terhadap literasi dan numerasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru melakukan pembelajaran. Fleksibilitas bagi guru dalam melakukan pembelajaran ini bertujuan untuk menjadikan kurikulum lebih relevan dan siap merespon dinamika lingkungan dan keberagaman perubahan serta untuk memberikan ruang pembelajaran yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa tersebut. Jadi, kesimpulan dari pengembangan modul ajar adalah suatu proses yang tersusun secara sistematis dengan beberapa komponen dan langkah-langkah dalam proses pengembangan modul ajar, serta adanya karakteristik yang membedakan antara modul ajar dengan yang lainnya.